Jakarta pada malam hari selalu hidup dengan cara yang aneh. Lampu-lampu kendaraan berlapis di setiap jalur. Bunyi klakson saling menindih, dan aroma asap rokok bercampur bau makanan kaki lima memenuhi udara. Di antara deretan warung tenda dan pedagang kaki lima di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, berdirilah sebuah warung yang setiap malam tidak pernah sepi. Roti bakar Rani manis. Warung itu tampak biasa, hanya tenda biru dengan meja panjang dan bangku plastik. Tapi setiap malam, antreannya bisa mencapai trotoar. Ojek online menunggu pesanan. Remaja nongkrong sambil tertawa, dan para pegawai kantoran berbaris sabar hanya untuk menikmati roti bakar yang katanya paling enak di Jakarta. Pemiliknya, Rani, seorang janda berusia sekitar 35 tahun, selalu tampak menawan. Rambut hitamnya terurai, kulitnya bersih, dan senyumnya menenangkan. Banyak pelanggan datang bukan hanya karena rasa rotinya, tapi karena daya tarik perempuan itu. Orang-orang bilang dia seperti magnet. Sekali datang, pasti ingin kembali. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa sukses begitu cepat. Setahun lalu, Rani hanyalah penjual kecil di pinggir jalan dengan gerobak tua dan atap plastik yang bocor. Sekarang, ia sudah punya 3 cabang warung roti bakar di Jakarta, lengkap dengan spanduk besar bergambar wajahnya tersenyum. Dalam waktu singkat, namanya viral di media sosial. Banyak food vlogger datang meliput, menyebut rotinya punya rasa yang aneh tapi nagih. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Meski udara lembab, pelanggan tetap berdatangan. Lampu neon di warung memantulkan cahaya kekuningan di aspal basah. Di belakang tenda, Rani menyiapkan adonan, menata roti, dan mengoleskan selai buatan sendiri ke permukaan roti tawar yang masih hangat. Tangannya cekatan, seperti sudah melakukan itu selama puluhan tahun. Dari luar, semuanya tampak normal. Tapi bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang ganjil dari cara Rani bekerja. Ia selalu menyiapkan sendiri selai stroberi buatan rumahnya dan tidak pernah membiarkan karyawan lain membantu. Setiap kali seseorang mencoba mendekat saat ia membuatnya, Rani akan tersenyum dingin dan berkata, "Biar saya saja, resepnya rahasia." Di rumah kontrakannya yang tidak jauh dari warung utama, ada sebuah ruangan kecil di belakang dapur. Disinilah ia membuat selainya setiap malam Jumat. Tidak ada yang boleh masuk ke sana. Dindingnya dipenuhi aroma manis yang bercampur amis. Di atas meja ada panci kecil, sendok logam, dan wadah kaca dengan warna merah pekat. Di rak bawah tersimpan botol berisi cairan kental berwarna serupa darah. Sementara di luar, Jakarta tidak pernah tidur. Bunyi hujan yang mengenai atap seng bercampur dengan suara kendaraan dan musik dari warung kopi sebelah. Namun bagi Rani, malam adalah waktu terbaik untuk bekerja. Ia selalu menunggu tengah malam, menyalakan satu lilin kecil di dapur, lalu mulai mencampur bahan-bahan rahasia untuk selai stroberinya. Orang-orang hanya tahu hasilnya lezat, tidak ada yang tahu bagaimana prosesnya. Setiap kali ia menuangkan cairan merah itu ke dalam adonan selai, wajahnya berubah kaku. Ia menunduk dalam diam, seolah sedang berdoa. Tubuhnya gemetar pelan. Di luar, angin bertiup membawa aroma manis yang menyesakkan, seperti wangi bunga bercampur darah. Setelah ritual itu selesai, Rani akan mencuci tangannya lama sekali, seolah berusaha menghapus sesuatu yang tidak bisa hilang. Ia lalu menatap cermin kecil di dinding dapur, menatap wajahnya yang mulai pucat.
Ada bayangan hitam yang kadang melintas di belakang pantulan itu. Tapi Rani sudah terbiasa. Ia hanya menarik napas panjang dan berkata dalam hati bahwa semua ini sepadan. Pagi harinya, warung Rani kembali ramai. Orang-orang memuji rasa rotinya yang lembut, aroma mentega yang menggoda, dan selai stroberinya yang tidak seperti buatan pabrik. Pelanggan yang mencobanya untuk pertama kali selalu ingin memesan lagi. Bahkan ada yang datang setiap hari tanpa bosan. Beberapa pedagang sekitar mulai iri. Mereka melihat bagaimana Rani tiba-tiba bisa membeli mobil, mengenakan perhiasan mahal, dan menyewa tempat strategis untuk cabang baru. Namun setiap kali gosip beredar, Rani hanya tersenyum. Ia tidak pernah marah atau membantah. Ia tahu senyum bisa menutup banyak hal. Suatu hari, sebuah media lokal menulis artikel tentang dirinya. Dari janda miskin jadi ratu. Roti bakar Jakarta. Artikel itu membuat usahanya makin meledak. Pesanan datang dari mana-mana. Ia bahkan mulai membuka cabang di mal kecil. Tapi bersamaan dengan itu, muncul hal-hal aneh yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa pelanggan melaporkan mengalami mimpi buruk setelah makan rotinya. Dalam mimpi itu, mereka melihat wanita berwajah pucat tersenyum sambil menawarkan roti berlumuran darah. Ada juga yang mengaku merasa pusing dan mual setiap kali melewati warungnya di malam hari. Rani pura-pura tidak peduli. Ia percaya itu hanya fitnah pesaing. Tapi setiap malam Jumat, ia mulai merasa ada yang mengikuti. Suara langkah kaki terdengar di belakang rumah kontrakannya. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lampu-lampu sering berkelap-kelip tanpa alasan. Kucing liar berkumpul di depan pintu dapur dan mengeong keras seperti sedang menolak sesuatu. Malam itu, ketika semua karyawan sudah pulang, Rani duduk sendirian di warungnya. Hujan kembali turun, deras dan dingin. Ia menatap sepi jalanan Jakarta dari balik tenda. Matanya sayu, wajahnya lelah. Di meja, uang hasil penjualan menumpuk, tapi tak ada kebahagiaan di sana. Tangannya gemetar ketika menyentuh amplop berisi bunga rampai kering sisa dari ritual seminggu lalu. Ia memejamkan mata, mengingat masa lalunya. Dulu, ia tidak punya apa-apa. Hidupnya penuh hutang, anaknya sering sakit, dan orang-orang mengasihani dirinya. Lalu datanglah seseorang di pasar lama. Seorang wanita tua dengan mata tajam yang menawarkan cara cepat untuk sukses. Saat itu Rani menolak, tapi setelah melam-melam kelaparan, ia menyerah. Sekarang, ia sudah mendapatkan apa yang dulu ia impikan: uang, popularitas, dan pelanggan setia. Tapi, ada sesuatu yang salah. Setiap kali ia memegang roti bakar hangat itu, ia merasa seperti sedang menyentuh sesuatu yang hidup. Selai stroberi buatannya tidak lagi tampak merah cerah seperti dulu, melainkan sedikit kehitaman dan beraroma amis. Beberapa karyawan mulai resah. Mereka tidak mengerti kenapa setiap malam Jumat Rani melarang siapapun datang ke dapur. Bahkan bahan-bahan selai disimpan di kulkas yang selalu terkunci. Suatu kali, seorang karyawan bernama Dina nekat mengintip dari celah pintu dapur ketika Rani bekerja tengah malam. Ia hanya melihat punggung Rani dan kilatan sesuatu berwarna merah di tangannya. Keesokan paginya, Dina demam tinggi tanpa sebab, tubuhnya menggigil, dan matanya sayu. Ia berhenti kerja seminggu kemudian tanpa pamit. Orang-orang bilang ia pindah keluar kota, tapi tidak ada yang benar-benar tahu. Sementara itu,
warung Rani makin ramai. Setiap cabang dipenuhi pelanggan. Ulasan di internet membanjiri. Sebagian besar memuji rasa dan pelayanannya. Tapi ada pula komentar aneh dari akun anonim yang menulis, "Jangan makan rotinya, rasanya enak, tapi ada sesuatu di dalamnya." Komentar itu hilang keesokan harinya, seolah dihapus oleh seseorang. Rani semakin gelisah. Ia mulai sulit tidur. Di setiap sudut rumah, ia merasa diawasi. Kadang, ketika menatap kaca di dapur, ia melihat wajah lain di balik bayangannya, wajah seorang wanita tua dengan senyum lebar dan mata hitam legam. Bau amis yang dulu hanya muncul di malam Jumat, kini bisa tercium setiap hari. Suatu malam, ia mendengar suara berbisik dari dapur. Suara itu memanggil namanya dengan lembut, tapi penuh tekanan. Rani menutup telinganya dan menatap panci berisi selai di atas meja. Cairan merah itu tampak berdenyut pelan, seperti hidup. Ia ingin menjerit, tapi tidak bisa. Tubuhnya lemas dan matanya memanas. Ketika pagi datang, semua terasa normal lagi. Rani bangun dengan mata merah dan tangan gemetar, tapi warung tetap harus buka. Ia berdiri di balik meja, mengenakan apron merah muda, menyapa pelanggan seperti biasa. Tak ada yang menyadari bahwa senyumnya mulai terasa aneh, terlalu lebar, terlalu kaku, seolah bukan lagi milik manusia biasa. Sore itu, seorang pelanggan baru datang dan mencoba roti bakarnya. Ia memuji rasanya, mengatakan bahwa selainya terasa sangat segar, seperti baru dibuat dari buah asli. Rani hanya tersenyum sambil menunduk. Dalam hatinya, ia tahu tidak ada buah di dalam selai itu. Yang ada hanyalah cairan merah yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Dan sejak malam itu, aroma amis semakin kuat di warung itu. Jakarta tetap sibuk seperti biasa. Tapi di antara hiruk-pikuknya, ada satu warung kecil yang menyimpan rahasia besar, rahasia yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Karena di balik setiap gigitan roti bakar yang manis, tersimpan dosa yang perlahan menuntut balasan. Sebelum Rani dikenal sebagai pemilik warung roti bakar yang viral, hidupnya hanyalah rangkaian hari yang kelam di pinggiran Jakarta Timur. Dulu ia tinggal di sebuah kontrakan kecil di daerah Rawamangun. Hanya satu kamar dengan dapur sempit di belakang. Suaminya, Arman, bekerja sebagai sopir angkot. Mereka hidup pas-pasan, bergantung pada penumpang yang kadang ramai, kadang sepi. Ketika Arman meninggal karena kecelakaan di jalan raya, kehidupan Rani berubah total. Uang tabungan habis untuk biaya pemakaman dan hutang rumah sakit. Ia ditinggalkan bersama seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Bima. Anak itu lemah, sering sakit, dan butuh banyak biaya untuk berobat. Setiap pagi, Rani berusaha bertahan dengan berjualan roti bakar di depan kontrakannya. Ia membuatnya dari bahan seadanya, dengan rasa yang sering berubah karena kualitas bahan yang tak menentu. Roti bakarnya jarang laku. Kadang dalam sehari, hanya ada 3 atau 4 pelanggan. Sisanya basi dan dibuang ke tong sampah di belakang rumah. Setiap malam, ia duduk di dapur dengan kepala menunduk, menghitung uang receh yang tidak pernah cukup. Hujan deras sering turun di luar, membuat kontrakan bocor dan dindingnya lembab. Ia sering menatap anaknya yang tidur di kasur tipis, sambil berpikir bagaimana cara bertahan hidup di kota sebesar Jakarta yang tak punya belas kasihan. Semakin hari, tubuh Rani semakin kurus. Ia jarang makan agar bisa menyisakan makanan untuk anaknya. Di pasar, para pedagang mulai mengenalnya sebagai janda yang selalu menawar bahan makanan
sampai harga paling rendah. Beberapa orang kasihan, tapi banyak juga yang memandangnya sinis. Ia sering mendengar bisikan orang-orang yang menggolok-goloknya karena gagal bangkit setelah kematian suami. Suatu hari, warung roti bakarnya benar-benar tidak ada pembeli. Hujan deras turun sejak siang, dan tenda bocor membuat sebagian bahan basah. Malam itu, ia menangis diam-diam di dapur. Bima demam dan tidak ada uang untuk membeli obat. Di saat itulah seseorang mengetuk pintu kontrakannya. Rani membuka pintu dan melihat seorang perempuan tua dengan pakaian lusuh berdiri di depan. Perempuan itu membawa keranjang bunga dan dupa. Matanya kecil, tajam, dan wajahnya dipenuhi keriput. Namanya Mbah Sari, penjual bunga yang sering berjualan di pasar lama. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Orang-orang pasar hanya tahu bahwa Mbah Sari kadang memberi jimat penglaris untuk pedagang. Sejak malam itu, hidup Rani perlahan berubah. Beberapa hari kemudian, ia mulai sering bertemu Mbah Sari di pasar. Perempuan tua itu selalu duduk di sudut yang sama, di bawah pohon mangga besar yang hampir mati. Dari jauh, Rani sering memperhatikan. Ada orang-orang yang datang menghampiri, berbicara singkat, lalu pergi sambil membawa bunga atau botol kecil berisi cairan merah. Suatu sore, ketika dagangannya kembali tidak laku, Rani mendatangi Mbah Sari. Hujan baru saja reda, tanah becek dan udara berbau lumpur. Ia duduk di hadapan perempuan tua itu. Entah kenapa, dari mata Mbah Sari terpancar sesuatu yang membuatnya sulit menolak. Tatapan itu menembus rasa lelahnya, seolah menawarkan harapan baru. Malam berikutnya, Rani datang lagi. Kali ini, Mbah Sari memberinya sesuatu. Seikat bunga, kenanga kering, segenggam gula merah, dan sebotol kecil cairan merah muda yang katanya harus dicampur ke dalam adonan makanan pertama yang dijual ke pelanggan. Cairan itu dikatakan sebagai simbol darah penglaris, pemberi rasa manis dan daya tarik bagi pembeli. Rani tidak tahu pasti apa isinya. Tapi malam itu, ketika ia mencampurkannya ke adonan roti bakar, aroma manis aneh menyebar di dapur. Roti bakar pertama yang keluar dari panggangan berwarna lebih cantik dari biasanya, dan ketika dicicip, rasanya jauh lebih enak. Esok paginya, dagangannya habis hanya dalam 2 jam. Ia menganggap itu kebetulan, tapi hari-hari berikutnya, keajaiban itu terus berulang. Pelanggan datang bertambah banyak. Banyak yang mengatakan rotinya memiliki rasa yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa bahkan datang setiap hari. Dalam sebulan, Rani bisa membayar semua hutang dan mulai menabung sedikit. Namun, keajaiban itu memiliki harga. Malam-malam Rani tidak lagi tenang. Ia mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berjalan di tengah pasar yang sepi, dikelilingi puluhan tikus besar yang memakan sisa roti. Di tengah pasar berdiri sosok Mbah Sari, tersenyum dengan mata hitam legam. Di tangannya ada wadah kaca berisi cairan merah yang mendidih pelan. Rani sering terbangun dengan tubuh dingin dan basah oleh keringat. Tapi setiap pagi, ketika melihat hasil jualannya meningkat, rasa takut itu tergantikan oleh rasa puas. Ia merasa seperti akhirnya menemukan jalan untuk bertahan. Beberapa minggu kemudian, Mbah Sari kembali datang ke kontrakannya. Perempuan tua itu memuji keberhasilan Rani dan mengatakan bahwa penjaga penglaris sudah menerima dirinya. Tapi ia juga memberi syarat baru. Mulai malam itu, cairan merah tidak boleh lagi dibeli dari pasar, melainkan harus dibuat sendiri.
Rani tidak langsung mengerti maksudnya. Tapi ketika Mbah Sari meninggalkan rumah, ia menemukan catatan kecil di meja dapur. Tulisan tangannya jelas dan tajam. Campurkan darahmu sendiri dengan selai stroberi. Itu akan mengikat roh penglaris pada tubuhmu. Malam itu, Rani menatap catatan itu lama sekali. Tangannya gemetar. Ia tahu perbuatan itu salah. Tapi pikirannya sudah dikuasai rasa takut kehilangan kesuksesan. Ia tidak ingin kembali miskin. Tidak ingin Bima kelaparan lagi. Setelah menunggu tengah malam, ia masuk ke dapur dan menyiapkan panci, gula, dan buah stroberi yang baru dibelinya dengan tangan bergetar. Ia melakukan apa yang tertulis di catatan itu. Cairan merah yang keluar bercampur dengan selai stroberi, menghasilkan warna yang lebih pekat. Saat ia mengaduknya, udara di dapur terasa berubah, angin berhenti bergerak, dan lilin di meja tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, Rani merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Suhu tubuhnya turun drastis, tapi ia tidak berani menoleh. Setelah selesai, ia menutup wadah itu ropet-ropet dan menyimpannya di rak bawah. Sejak malam itu, rasa rotinya semakin luar biasa. Orang-orang mulai antre setiap pagi. Bahkan sebelum ia buka, pendapatannya naik berlipat-lipat. Ia mulai bisa membeli pakaian baru, memperbaiki kontrakan, dan menyekolahkan Bima ke tempat yang lebih baik. Semua tampak sempurna, tapi di balik itu, tubuhnya mulai berubah. Setiap bulan, setiap kali darahnya keluar, ia merasakan nyeri luar biasa yang tak wajar. Kadang, ia melihat bayangan hitam di sudut dapur, menatapnya tanpa wajah. Kadang, ia mendengar bisikan lembut di telinganya setiap kali mengaduk selai stroberi. 1 tahun kemudian, Rani sudah berhasil membuka warung baru. Ia memindahkan tempat tinggalnya ke rumah kontrakan yang lebih besar di daerah Pasar Minggu. Tapi meski tempatnya baru, kebiasaan lamanya tidak berubah. Setiap malam Jumat, ia tetap membuat selai sendiri di dapur dengan lampu redup dan jendela tertutup. Lama-lama, cairan merah itu seperti candu. Rani merasa ketakutan setiap kali tidak melakukan ritualnya. Jika ia menunda, pelanggan tiba-tiba berkurang. Jika ia lupa, warung terasa sepi. Ia mulai sadar bahwa penglaris itu bukan sekadar keberuntungan, melainkan perjanjian. Ia tidak bisa berhenti tanpa kehilangan segalanya. Setiap kali ia mencampur cairan merah itu ke dalam selai, pikirannya berputar pada anaknya. Bima tumbuh sehat dan ceria. Tapi Rani tahu, kebahagiaan itu dibayar dengan sesuatu yang tidak wajar. Kadang, ia merasa bayangan Mbah Sari berdiri di belakangnya, tersenyum puas. Kadang, ia mencium aroma dupa. Meski tidak menyalakan apapun, Rani mulai percaya bahwa rumah barunya tidak sepenuhnya miliknya. Ia sering mendengar langkah kaki di dapur saat malam. Suara adonan diaduk, padahal ia sedang tidur. Ketika ia bangun, panci selainya sudah bersih mengilap. Jakarta di luar rumah tetap berjalan cepat. Orang-orang sibuk mengejar waktu. Tapi di dalam rumah itu, waktu seolah berhenti. Rani hidup di antara dua dunia. Dunia terang tempat ia menjual roti bakar dan tersenyum pada pelanggan. Dan dunia gelap di balik dapur tempat darah dan selai bercampur menjadi satu. Ia mencoba mengabaikan semuanya. Tapi semakin hari, bayangan itu makin nyata. Setiap kali menutup dapur, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Setiap kali membuka kulkas, aroma amis menembus udara.
Rani tahu dirinya telah melangkah terlalu jauh. Tapi seperti halnya banyak orang yang terjebak dalam keserakahan, ia tidak bisa berhenti. Setiap tetes darah yang ia korbankan membuatnya makin dalam terikat. Dan semakin ia berusaha melupakan Basari, semakin kuat suara itu terdengar dalam kepalanya, suara yang selalu berbisik hal yang sama setiap malam. Kekayaanmu berasal dari darahmu sendiri. Jangan berhenti, atau semuanya akan hilang. Dan sejak malam itu, hidup Rani tidak pernah benar-benar tenang lagi. Jakarta berubah cepat. Dan begitu pula kehidupan Rani. Dalam waktu 2 tahun, warung roti bakarnya tumbuh menjadi bisnis kecil yang sukses. Cabang pertamanya di Cipete menjadi pusat perhatian banyak orang. Dari sana, Rani membuka cabang lain di Depok dan Bekasi. Setiap cabang punya spanduk besar dengan wajahnya tersenyum dan tulisan besar bertuliskan, "Roti bakar Rani manis, selai buatan sendiri." Setiap sore, jalanan di depan warungnya penuh oleh kendaraan yang berhenti sebentar untuk membeli. Aroma roti bakar yang manis bercampur dengan asap kendaraan dan suara musik dari kafe sebelah. Banyak orang datang bukan hanya karena rasa rotinya, tapi juga karena ingin melihat langsung sosok Rani yang terkenal cantik dan ramah bagi banyak orang. Rani adalah contoh kesuksesan perempuan mandiri. Tapi di balik semua itu, ada rutinitas gelap yang tak pernah berhenti. Setiap malam Jumat, ketika semua cabang sudah tutup, Rani akan kembali ke rumah kontrakannya di Pasar Minggu. Di dapur belakang yang selalu tertutup, ia memulai ritualnya. Ritual itu tidak lagi dilakukan dengan ragu seperti dulu. Sekarang semuanya berjalan lancar, seperti bagian dari hidupnya. Ia menyiapkan panci, gula, stroberi, dan lilin kecil. Kemudian, ia mengeluarkan sesuatu dari lemari kecil di sudut ruangan. Sebuah wadah kaca berisi cairan merah yang disimpan dalam botol kecil. Ia tahu cairan itu bukan lagi sekadar simbol, melainkan bagian dari tubuh dan perjanjian yang sudah mengikatnya. Ketika lilin menyala, udara di dapur terasa berat. Suara serangga di luar menghilang, dan hanya terdengar detak jam dinding. Setiap kali ia mencampurkan cairan itu ke dalam adonan selai, lampu sering berkedip, dan bayangan di dinding bergerak tidak sesuai arah cahaya. Tapi Rani sudah terbiasa. Ia tidak takut lagi. Ia hanya ingin warung-warung Nia tetap ramai, pelanggan tetap datang, dan uang terus mengalir. Namun, perubahan mulai terjadi tanpa ia sadari. Karyawan baru sering jatuh sakit setelah beberapa hari bekerja. Ada yang mengeluh mimpi buruk. Ada yang merasa sesak di dada. Setiap malam, sebagian besar berhenti tanpa pamit. Beberapa pelanggan yang sering datang tiba-tiba pingsan di meja setelah makan. Mereka selalu sadar kembali, tapi wajah mereka tampak pucat dan mata mereka kosong, seolah kehilangan sesuatu yang tidak terlihat. Dalam waktu yang sama, Rani mulai kehilangan berat badan. Wajahnya tampak lebih tirus, kulitnya semakin pucat, dan matanya sering memerah, seperti kurang tidur. Tapi anehnya, semakin lemah tubuhnya, semakin ramai warungnya. Setiap malam, antrean semakin panjang. Banyak pelanggan yang mengaku merasa ketagihan. Mereka bilang, rasa roti bakar Rani tidak bisa dilupakan. Di media sosial, nama Rani makin viral. Banyak influencer datang untuk membuat konten, dan semuanya memuji kelezatan rotinya. Tapi beberapa video aneh beredar secara misterius di internet.
Dalam video itu, terlihat bayangan hitam melintas cepat di belakang Rani saat ia melayani pelanggan. Ada juga video yang menunjukkan wajahnya berubah samar menjadi pucat dan menakutkan. Saat difoto dengan flash, orang-orang menganggapnya efek kamera. Tapi bagi sebagian orang yang sensitif, mereka tahu ada yang salah. Suatu malam, di cabang utamanya, di Cipete, seorang pelanggan tiba-tiba menjerit setelah menggigit roti bakar stroberi. Ia muntah di meja dan gemetar ketakutan. Orang-orang panik, tapi Rani datang dengan tenang, memegang bahu pelanggan itu dan menenangkannya. Tak lama, pelanggan itu pingsan. Setelah sadar, ia tidak mengingat apapun. Namun setelah kejadian itu, kabar mulai tersebar. Ada bisik-bisik di antara pelanggan dan warga sekitar. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa setiap malam Jumat Rani selalu menutup warung lebih cepat? Ada yang bilang ia melakukan ritual. Ada juga yang bilang roti bakarnya mengandung penglaris. Tapi gosip-gosip itu tak pernah bertahan lama. Karena siapapun yang mencoba menyelidikinya selalu mundur tiba-tiba. Salah satu karyawan lama, Dina, mulai curiga. Ia bekerja dengan Rani sejak awal warung berdiri. Ia sering melihat hal-hal aneh, tapi berusaha menutup mata. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dina ingin tahu apa sebenarnya rahasia Rani. Malam itu, ketika warung sudah tutup dan semua karyawan pulang, Dina pura-pura lupa dompetnya di dapur. Ia kembali diam-diam dan bersembunyi di balik tumpukan kardus dekat ventilasi. Dari celah kecil itu, ia bisa melihat bagian dapur tempat Rani bekerja. Waktu sudah lewat tengah malam ketika Rani mulai bergerak. Ia mengenakan pakaian tidur berwarna putih dan menyalakan lilin di meja. Ia menyiapkan panci besar dan beberapa botol kaca. Dina memperhatikan dengan napas tertahan. Suasana dapur sangat sunyi. Ketika Rani mulai mencampur bahan-bahan selai, Dina melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Rani mengeluarkan pisau kecil, menusuk jarinya sendiri, lalu meneteskan darah ke dalam adonan. Tapi tidak berhenti di situ. Ia berhenti sejenak, lalu mengambil sesuatu dari botol kaca di rak cairan merah yang lebih pekat. Ia menuangkannya ke dalam panci sambil memejamkan mata. Saat itu, udara di dapur berubah. Api lilin bergoyang kuat meski tak ada angin, dan dari sudut dapur muncul kabut tipis seperti asap dupa. Wajah Rani berubah pucat, matanya tertutup dan tubuhnya gemetar. Dina menahan napas. Suara seperti bisikan muncul entah dari mana. Pelan tapi jelas, memanggil nama Rani berulang kali. Rani terus mengaduk selainya dengan gerakan lambat dan teratur, seolah sedang mengikuti irama bisikan itu. Dina menutup mulutnya agar tidak berteriak, tapi tanpa sadar, ponsel di sakunya bergetar. Rani berhenti mengaduk dan menoleh ke arah ventilasi. Matanya menatap lurus ke tempat Dina bersembunyi. Wajahnya tidak marah, tapi senyumnya perlahan melebar. Terlalu lebar untuk wajah manusia. Dina berlari keluar secepat mungkin. Keesokan harinya, Dina tidak datang kerja. Nomornya tidak bisa dihubungi. Rani tidak mencarinya. Ia tahu alasan dibalik kepergiannya. Malam itu, setelah semua tenang, Rani kembali ke dapur dan melihat bercak darah di lantai dekat ventilasi. Ia tahu darah itu bukan miliknya. Sejak kejadian itu, keadaan di warung makin aneh. Kadang suara bisikan muncul di tengah malam, datang dari dapur yang sudah dikunci.
Lampu sering mati tiba-tiba saat pelanggan sedang ramai. Beberapa kali piring pecah tanpa sebab. Tapi Rani tidak peduli. Ia hanya fokus menjaga usahanya tetap berjalan. Di rumah, Bima tumbuh menjadi remaja yang sehat. Tapi anak itu mulai merasa tidak nyaman berada di rumah. Ia sering mimpi buruk tentang ibunya yang berdiri di dapur sambil menatap panci besar berisi cairan merah. Kadang ia melihat bayangan perempuan lain berdiri di belakang ibunya, tinggi, kurus, dan berambut panjang. Semakin lama, Rani semakin merasa sendirian. Ia tidak punya teman, tidak punya waktu untuk bersosialisasi. Semua energinya tersedot untuk menjaga warung dan melakukan ritual. Kadang ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Setiap kali membuat selai, tangannya bergerak sendiri, matanya menatap kosong. Setelah selesai, ia tidak selalu ingat apa yang telah ia lakukan. Suatu malam, warungnya di Bekasi tiba-tiba kebakaran kecil di bagian dapur. Polisi mengatakan penyebabnya korsleting, tapi karyawan di sana bersumpah melihat api muncul dari panci selai yang mendidih tanpa alasan. Tidak ada korban, tapi kejadian itu membuat banyak orang takut. Setelah itu, pelanggan mulai berkurang di cabang Bekasi, tapi cabang utama di Cipete tetap ramai, seolah tidak terpengaruh. Rani menolak menutup cabang itu. Meski banyak yang menyarankan, ia percaya penglarisnya hanya bekerja di tempat pertama, tempat di mana ritualnya dilakukan pertama kali. Setiap malam Jumat, Rani selalu kembali ke dapur itu. Ia tahu tubuhnya semakin lemah. Setiap kali ritual selesai, pusing menyerang dan pandangannya gelap. Tapi begitu pagi datang, uang hasil penjualan selalu lebih banyak dari hari sebelumnya. Ia mulai sadar bahwa darah yang ia berikan bukan lagi sekadar tumbal, tapi sudah menjadi sumber hidup bagi sesuatu yang tidak terlihat. Di luar, Jakarta terus berisik dengan kehidupannya, tapi di dalam dapur kecil itu, dunia lain bernafas. Kadang terdengar langkah kaki meski lantai kosong. Kadang ada bayangan yang bergerak di dinding tanpa sumber cahaya. Rani tahu, selama ia terus memberi, semuanya akan baik-baik saja. Tapi di dasar hatinya, ia mulai takut. Ia tahu setiap pesugihan punya batas. Ia tahu pada akhirnya sesuatu akan datang menagih. Namun malam itu, ketika ia menatap panci berisi selai yang masih hangat dan berwarna merah tua, rasa takut itu lenyap seketika. Ia hanya melihat cermin kecil di dinding dapur, dan di dalam pantulannya ada sosok lain berdiri di belakangnya, wanita tua dengan mata hitam dan senyum puas. Dan di luar rumah itu, suara azan subuh terdengar sayup, menandakan satu malam lagi telah berlalu dalam dosa yang terus berulang. Setelah kebakaran kecil di cabang Bekasi, Rani mulai menjaga semua bahan dan alat dengan lebih ketat. Ia tidak mau ada karyawan yang tahu bagaimana proses pembuatan selai yang sesungguhnya. Setiap bahan dikirim langsung ke dapur pusat di Cipete, tempat ia melakukan semua ritual dan mencampur adonan sendiri. Hanya dia yang boleh menyentuh selai sebelum dikirim ke cabang-cabang. Ia merasa aman karena selama ini tidak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Tapi rasa aman itu mulai berubah perlahan. Beberapa hari setelah kejadian kebakaran, seorang pria datang ke warungnya. Namanya Andi, seorang mantan jurnalis yang kini bekerja sebagai konten kreator. Ia dikenal sering membongkar kisah-kisah aneh
di balik kesuksesan bisnis kuliner Jakarta. Awalnya, Rani tidak curiga. Ia menerima Andi seperti pelanggan lain. Namun, Andi datang terlalu sering, selalu memperhatikan cara kerja para karyawan, dan selalu duduk di pojok dekat dapur. Kadang ia pulang larut malam setelah semua pelanggan pergi. Malam itu, Rani menutup warung seperti biasa. Hujan turun deras di luar, dan jalanan sepi. Ia menyalakan lilin di dapur belakang dan mulai menyiapkan selai baru untuk esokan harinya. Saat menyalakan kompor, ia tidak sadar bahwa seseorang sedang memotretnya diam-diam dari balik kaca jendela samping. Andi sudah menyelinap masuk lewat pagar belakang. Ia ingin tahu kebenaran gosip yang beredar di internet tentang darah dalam selai roti Rani. Ia menunggu momen yang tepat, lalu perlahan membuka pintu dapur yang sedikit terbuka. Rani tidak mendengar langkahnya karena suara hujan menutupi semua. Di dapur, Rani mulai menyiapkan bahan seperti biasa. Stroberi segar, gula, dan cairan merah dalam botol kaca kecil. Ia mencampurkan semuanya sambil menatap lilin yang berkedip. Api lilin bergetar keras dan udara di sekitar dapur berubah dingin. Andi menahan napas ketika melihat Rani membuka botol kaca itu. Ia memotret diam-diam, tapi lampu kilat dari kameranya menyala tanpa sengaja. Dalam sekejap, Rani menoleh. Tatapan matanya kosong dan tajam. Ia tahu ada orang lain di sana. Andi berlari ke pintu belakang, tapi pintu tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Angin kencang berhembus dari arah kompor, padahal semua jendela tertutup. Lilin padam dan dapur menjadi gelap. Rani berdiri diam di tengah ruangan. Matanya menatap kosong ke arah Andi yang ketakutan. Dalam gelap, Andi hanya bisa mendengar suara langkah kaki mendekat perlahan. Saat kilat menyambar dari luar, ia melihat wajah Rani yang berubah pucat dengan senyum lebar. Matanya hitam sepenuhnya. Andi berhasil mendorong pintu dan keluar ke halaman belakang. Ia berlari ke arah jalan sambil membawa kamera yang masih tergenggam di tangannya. Malam itu hujan makin deras dan suara petir memecah langit Jakarta Selatan. Esoknya, Rani tidak keluar kamar. Tubuhnya terasa berat dan kepalanya pusing hebat. Ketika melihat ke cermin, ia melihat wajahnya pucat seperti orang sakit. Tapi di bibirnya ada sisa warna merah pekat seperti darah. Ia tahu ritual semalam tidak selesai. Ia kehilangan kendali ketika makhluk penunggu dapur itu muncul lebih cepat dari biasanya. Selama beberapa hari, Rani mencoba melupakan kejadian itu. Ia yakin pria itu tidak akan kembali. Tapi 1 minggu kemudian, ia melihat berita di media sosial. Ada unggahan video pendek di TikTok berjudul Rahasia Dapur Roti Bakar Rani, penglaris atau pesugihan. Video itu menampilkan cuplikan singkat dirinya di dapur, sedang mencampur cairan merah ke dalam panci. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi cukup untuk membuat publik curiga. Dalam beberapa jam, video itu viral. Komentar netizen penuh dengan tuduhan dan rasa penasaran. Banyak pelanggan membatalkan pesanan dan beberapa cabang terpaksa tutup sementara. Rani panik. Ia mencoba menghubungi Andi, tapi akun media sosialnya sudah hilang. Ia menduga Andi menghilang setelah mengunggah video itu. Namun malam berikutnya, ketika Rani sedang menutup warung,
seorang karyawan menemukan dompet di halaman belakang. Di dalamnya ada kartu identitas milik Andi dan secarik kertas kecil yang basah oleh hujan. Tulisan di kertas itu samar tapi masih terbaca. Dia ada di dapur. Jangan percaya bayanganmu. Sejak saat itu, hal-hal aneh semakin sering terjadi. Kadang, Rani mendengar suara seseorang memanggil namanya dari dalam dapur, padahal ia sendirian. Kadang, pintu kulkas terbuka sendiri. Kadang, ada bau amis menyengat di udara meski semua sudah dibersihkan. Bima yang kini berusia 17 tahun, mulai takut tinggal di rumah. Ia sering terbangun tengah malam dan melihat bayangan tinggi di dapur. Kadang bayangan itu tampak seperti ibunya, tapi lebih besar dan rambutnya menjuntai sampai lantai. Ia tidak berani mendekat. Suatu malam, Bima memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ibunya tidur, ia masuk ke dapur dan mencari botol kaca yang sering ia lihat di tangan ibunya. Ia menemukannya di lemari bawah kompor, terbungkus kain putih. Saat ia membuka tutupnya, bau amis langsung memenuhi ruangan. Cairan di dalam botol berwarna merah gelap dan bergerak perlahan seperti hidup. Tiba-tiba, lampu dapur padam. Dalam kegelapan, Bima mendengar bisikan pelan yang memanggil namanya. Ia merasa napasnya berat. Lalu sesuatu dingin menyentuh pundaknya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Wajahnya samar, tapi matanya menyala merah. Pagi harinya, Rani terbangun sendirian. Ia tidak melihat Bima di kamarnya. Pintu dapur terbuka lebar, dan di lantai ada jejak darah kecil menuju halaman belakang. Ia berlari keluar, tapi tidak menemukan siapapun. Ia menjerit, memanggil nama anaknya, tapi tidak ada jawaban. Polisi datang setelah laporan tetangga, tapi mereka tidak menemukan tanda-tanda perkelahian. Hanya beberapa potongan kain dan satu foto lama Rani bersama Bima yang terjatuh di halaman belakang. Polisi menganggap Bima kabur dari rumah, tapi Rani tahu itu tidak benar. Malam berikutnya, Rani kembali ke dapur. Ia menyalakan lilin dan menatap panci besar yang sudah lama tidak ia gunakan. Ia berusaha memanggil makhluk penunggu yang dulu membantunya, tapi yang datang bukan lagi makhluk yang sama. Kabut tebal memenuhi dapur. Dari dalam kabut muncul sosok perempuan tua yang sangat mirip dengannya, tapi lebih kurus dan menyeramkan. Suara makhluk itu dalam dan berat, berbicara tanpa suara. Rani merasakan kepala pusing luar biasa dan tubuhnya gemetar. Ia tahu makhluk itu menuntut sesuatu yang lebih besar. Kali ini, Rani menangis tanpa suara. Ia sadar perjanjiannya sudah sampai di titik akhir. Kekayaan yang ia dapat selama ini ternyata dibayar dengan nyawa anaknya sendiri. Ia mencoba memohon, tapi makhluk itu hanya mendekat dan menempelkan tangan dinginnya ke wajah Rani dalam sekejap. Tubuhnya kehilangan tenaga, matanya memerah, dan kesadarannya hilang. Ketika Rani sadar kembali, fajar sudah menyingsing. Dapur berantakan, lilin padam, dan di panci besar di depan kompor, ada sesuatu yang membuatnya ingin muntah. Di dalam panci itu, cairan merah berputar pelan, seperti darah segar, dan di permukaannya mengambang potongan kecil gelang hitam yang pernah dipakai Bima. Rani jatuh terduduk di lantai. Ia tidak menjerit, tidak menangis, hanya menatap kosong ke arah panci itu. Ia tahu semuanya sudah selesai, tidak ada lagi yang bisa ia kembalikan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang warung roti bakar
Rani lenyap dari internet. Semua cabangnya tutup tanpa pemberitahuan. Orang-orang mengatakan pemiliknya sakit keras. Beberapa warga yang tinggal dekat rumahnya bersumpah mendengar tangisan perempuan setiap malam dari arah dapur. Sampai suatu malam, seorang tetangga yang penasaran mencoba melihat ke dalam rumah Rani. Ia menemukan rumah itu kosong, tapi di dapur masih ada panci besar berisi cairan merah yang belum mengering. Di dinding dapur ada tulisan samar seperti goresan kuku. Anak untuk darah, darah untuk rasa. Setelah malam itu, tidak ada lagi yang berani mendekati rumah Rani. Tapi aroma roti bakar manis kadang masih tercium di udara. Setiap malam Jumat, datang entah dari mana, bersama suara langkah kaki pelan di dapur yang seharusnya sudah lama ditinggalkan. Beberapa minggu setelah warungnya tutup, nama Rani perlahan menghilang dari pemberitaan. Orang-orang berhenti membicarakan kasus itu. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Sebagian mengatakan ia dirawat di rumah sakit jiwa. Sebagian lagi bilang ia pindah keluar kota. Tapi di kalangan pedagang makanan kaki lima di Jakarta, namanya tetap menjadi bisik-bisik penuh misteri. Rumah Rani di Pasar Minggu dibiarkan kosong. Pintu dan jendela tertutup rapat. Tapi setiap malam Jumat, warga sekitar sering mencium aroma roti bakar yang manis, bercampur bau amis seperti darah. Beberapa orang mengaku mendengar suara perempuan sedang menangis dari dalam rumah itu. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan sekadar lewat di depannya ketika malam sudah larut. 3 bulan kemudian, seorang pemuda bernama Reno datang mencari rumah tersebut. Ia mengaku sebagai investor baru yang membeli merek roti bakar Rani manis lewat perantara. Ia ingin menghidupkan kembali usaha itu karena melihat potensi besar dari popularitasnya di masa lalu. Ia tidak percaya cerita-cerita mistis yang beredar di internet. Reno bersama 2 rekannya mulai membersihkan rumah itu. Mereka menemukan dapur belakang yang masih berantakan, dengan panci besar berkarat di atas kompor. Di dalamnya hanya tersisa cairan kering berwarna coklat kehitaman. Mereka membuang semua peralatan lama dan mengganti dengan yang baru. Selama proses bersih-bersih, beberapa hal aneh mulai terjadi. Salah satu pekerja yang membersihkan dapur mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di belakang Reno. Seorang lainnya mendengar suara bisikan dari arah lemari bahan. Tapi Reno menganggap itu hanya efek lelah. Ia hanya ingin cepat membuka kembali usaha itu. Setelah seminggu, warung roti bakar Rani dibuka kembali. Lokasinya masih sama, hanya tampilannya yang baru dan modern. Pembeli berdatangan karena rasa penasaran dengan nama legendaris itu. Hari pertama berjalan lancar, semua terlihat normal. Namun malam itu, setelah pelanggan terakhir pergi, Reno masuk ke dapur untuk mengecek stok bahan. Ia menemukan sebuah botol kecil di rak paling bawah. Botol itu tampak tua, kaca bening dengan tutup logam berkarat. Di dalamnya ada cairan merah tua yang kental. Label di botol itu sudah pudar, tapi masih terlihat tulisan tangan samar. Untuk rasa manis yang tak terlupakan. Reno tidak memikirkannya lama. Ia menganggapnya peninggalan pemilik lama dan meletakkannya di meja. Tapi sejak malam itu, suasana di warung mulai berubah. Setiap malam, aroma manis yang keluar dari dapur terasa terlalu kuat, seperti bercampur sesuatu yang tidak wajar. Beberapa pelanggan mulai mengeluh sakit perut setelah makan di sana. Seorang karyawan tiba-tiba pingsan tanpa sebab di dekat dapur.
Saat sadar, karyawan itu menatap Reno dengan mata kosong, lalu berkata pelan bahwa ada perempuan di dapur yang memanggil namanya. Setelah itu, karyawan itu berhenti bekerja tanpa pamit. Reno mencoba menenangkan semua orang, tapi dalam hatinya, ia mulai merasa terganggu. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara ketukan dari arah dapur. Kadang terdengar suara seseorang mengaduk panci perlahan. Kadang ia mencium bau gosong bercampur amis yang sangat menyengat. Suatu malam, ketika ia tidak bisa tidur, Reno memutuskan memeriksa dapur. Lampu sudah dimatikan, tapi ia melihat cahaya redup dari balik pintu. Ia membuka perlahan dan menemukan kompor menyala sendiri. Di atasnya ada panci besar yang berisi cairan merah mendidih. Reno mendekat dengan tubuh gemetar. Ia yakin tidak ada yang menyalakan kompor malam itu. Saat ia menatap ke dalam panci, sesuatu bergerak di permukaannya. Seperti tangan manusia yang tenggelam perlahan, Reno terjatuh ke belakang dan berlari keluar dari dapur. Keesokan harinya, warung tidak dibuka. Para pekerja menemukan dapur berantakan, panci terbalik di lantai, dan di dinding ada bekas tangan merah yang menempel dari bawah sampai atas. Tidak ada tanda-tanda Reno dimanapun. Polisi datang setelah laporan warga, tapi mereka tidak menemukan petunjuk selain jaket Reno yang tergantung di dekat pintu belakang. Setelah kejadian itu, warung ditutup permanen. Beberapa tahun kemudian, lokasi bekas warung roti bakar Rani berubah menjadi toko kelontong kecil. Tapi para pemilik baru pun tidak pernah bertahan lama. Satu demi satu, mengaku diganggu oleh sosok perempuan berambut panjang yang muncul di dapur. Setiap malam Jumat, ada yang bilang perempuan itu tersenyum sambil memegang panci besar. Ada juga yang mengatakan ia membawa nampan berisi roti bakar dengan selai merah menetes seperti darah. Sementara itu, tidak ada yang tahu pasti nasib Rani. Ada kabar bahwa ia terlihat di rumah sakit jiwa di daerah Bogor, berjalan tanpa alas kaki sambil membawa botol kaca kecil. Perawat yang merawatnya mengatakan, setiap malam Rani duduk di sudut kamar dan pura-pura mengaduk sesuatu dengan tangan kosong. Kadang ia tersenyum sambil berbisik tentang rasa manis yang tidak bisa dilupakan. Di Jakarta, cerita tentang pesugihan penglaris roti bakar Rani menjadi legenda baru di kalangan pedagang kaki lima. Banyak pedagang yang bercerita bahwa Rani membuat perjanjian dengan makhluk pasar tua untuk mendapatkan pelanggan tanpa henti. Sebagai gantinya, ia harus memberi bagian tubuhnya setiap tahun sebagai tumbal. Tapi karena ia melanggar aturan dan mencampur darah haidnya sendiri, kutukan itu berubah menjadi malapetaka. Orang-orang yang mencoba meniru cara Rani selalu mengalami nasib buruk. Ada yang usahanya bangkrut tiba-tiba, ada yang keluarganya sakit tanpa sebab, bahkan ada yang menghilang. Sejak itu, banyak pedagang di Jakarta yang berhenti menggunakan penglaris aneh dan memilih berjualan biasa saja. Beberapa waktu kemudian, seorang pemburu cerita mistis dari YouTube bernama Bayu datang ke rumah lama Rani untuk membuat konten. Ia masuk bersama dua rekannya pada malam Jumat. Mereka menyalakan kamera dan merekam suasana rumah yang gelap dan berdebu. Semua terlihat biasa sampai mereka tiba di dapur. Di atas meja, mereka menemukan panci lama yang masih berkarat. Bayu menyorot panci itu dengan lampu kamera. Saat ia menyentuh bagian dalamnya, jari-jarinya terasa hangat, padahal logamnya dingin. Ia menatap ke dalam dan melihat sesuatu bergerak cepat di dasar panci seperti bayangan merah
Tiba-tiba lampu kamera mati. Dalam gelap, terdengar suara sendok mengaduk panci perlahan. Suara itu disusul aroma manis yang begitu kuat sampai membuat mereka mual. Salah satu dari mereka menjerit pelan, mengatakan ada perempuan berdiri di pojok dapur dengan wajah tidak jelas. Kamera terjatuh ke lantai dan terus merekam selama beberapa detik. Dalam rekaman terakhir, terlihat bayangan perempuan mendekat perlahan sambil membawa roti bakar di tangannya. Di atas roti itu, selai merah menetes dan menimbulkan suara seperti darah yang menetes ke lantai. Keesokan harinya, hanya kamera yang ditemukan di dalam rumah itu. Ketiga orang itu menghilang tanpa jejak. Video yang direkam mereka sempat beredar sebentar di internet sebelum dihapus tanpa alasan. Tapi sebagian penonton yang sempat melihatnya mengatakan bahwa di detik terakhir video itu terdengar suara perempuan berbisik pelan, rasa manis untuk darah, darah untuk rasa. Sejak malam itu, tidak ada yang berani masuk ke rumah Rani lagi. Beberapa orang yang nekat melewati area itu mengaku melihat asap tipis keluar dari jendela dapur, disertai aroma roti bakar yang menggoda. Tapi mereka tahu itu bukan aroma biasa. Itu tanda bahwa Rani masih ada di sana, terjebak selamanya dalam kutukan yang ia ciptakan sendiri. Jakarta kembali sibuk seperti biasa, tapi legenda itu tetap hidup di antara pedagang dan pelanggan malam hari. Setiap kali seseorang membeli roti bakar di pinggir jalan, mereka akan mengingat kisah Rani, janda cantik yang menjual jiwanya demi rasa manis yang abadi. Dan di suatu tempat di dalam kota yang tak pernah tidur itu, mungkin masih ada seseorang yang mencampur adonan selai dengan cairan merah, tanpa tahu bahwa rasa manis itu membawa dosa dan darah dari masa lalu yang belum selesai.